Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami sayangi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang mulia ini kita masih diizini oleh Allah, masih diberi umur panjang oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat bertatap muka walaupun lewat online, lewat virtual. Dengan nikmat yang sangat banyak ini, mari kita senantiasa selalu bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita lihat, banyak sekali nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Bahkan kalau kita menghitungnya, tidak akan mungkin untuk bisa menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita semuanya menjadi hamba Allah yang ahli bersyukur kepadanya dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pak Alim akan menyampaikan materi tentang generasi now atau generasi milenial akhlak Rasulullah. Generasi zaman sekarang yang berkiblat kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin menyelami bagaimana akhlak Rasulullah, maka kita juga harus menyelami seluruh kehidupan beliau. Karena kita ketahui bahwa seluruh keseharian Rasulullah merupakan akhlak yang mulia. Suatu ketika, sahabat Hisham bin Amid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawabnya dengan singkat bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jawaban ini merupakan jawaban yang sangat singkat, namun mempunyai makna. Bahwa Siti Aisyah itu mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada di dunia ini. Itulah kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Anas berkata, selama 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah, aku tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kata atau kata-kata yang tidak baik, sebagaimana beliau tidak pernah mempertanyakan apa yang kau kerjakan, kenapa kamu mengerjakan ini, atau bukankah seharusnya kamu mengerjakan seperti ini. Itu sahabat Anas ketika beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya.
Sahabat yang lain Anas bin Malik radhiyallahu an juga meriwayatkan suatu ketika para sahabat sedang berada di dalam masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang badui, lalu ia kencing di dalam masjid. Ketika itu juga para sahabat langsung menghardik orang badui tersebut dan hendak mengusirnya. Akan tetapi Rasulullah bagaimana sifatnya? Rasulullah bersabda, janganlah kalian menghentikannya. Artinya jangan kamu menghentikan orang badui itu dari kencingnya di dalam masjid. Biarkanlah dia. Ini menandakan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mulia sekali, yang patut bahkan yang wajib kita contoh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, kalian adalah merupakan pemuda masa depan. Subbanul yaum wa rijalul ghad. Kalian merupakan pemuda Islam di era milenial. Pemuda itu seperti apa? Jadi pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda serta belum memiliki banyak pengalaman. Itulah pemuda. Biasanya orang mengatakan bahwa pemuda itu masih labil. Pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil, belum stabil. Makanya kalau pemuda itu biasanya sering marah, mudah marah. Maksud saya seperti itu. Dan belum sempurna serta emosi yang sulit terkendali. Namun sebenarnya kekuatan pemuda di dalam pemuda itu sebenarnya besar sekali. Semangat yang positif dan mimpinya yang besar. Itulah pemuda. Anak-anakku sekalian, peran pemuda di era milenial atau di era zaman sekarang, zaman perlu modern ini adalah pemuda itu sebagai agent of change. Maksudnya bahwa pemuda itu dituntut untuk dapat membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan modern. Intinya pemuda itu harus selalu berinovasi, selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang dinamis, yang terus berkesinambungan dalam rangka untuk menyesuaikan zaman. Selanjutnya, dengan pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang dari sebelumnya, khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam, diharapkan pemuda mampu membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Segala aspek pun pemuda harus bisa mengembangkan. Dengan apa? Dengan pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu agama, pendidikan Islam. Itulah peran pemuda di era milenial. Generasi milenial akhlak Rasul. Ya. Tadi sudah Pak Alim jelaskan di awal bahwa Rasulullah adalah cermin Al-Quran. Ya.
dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan, ya, suri tauladan atau akhlak mulia yang wajib kita contoh. Bahkan akhlak Rasulullah itu dapat diketahui melalui Al-Quran, As-Sunnah, dan sejarah hidup Islam. Beliau adalah teladan bagi setiap muslim dalam segala hal, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal kehidupan. Meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim hingga tiba hari perhitungan nanti atau sampai hari kiamat. Itu merupakan kewajiban seorang muslim untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Walaupun kita semuanya berada di zaman era milenial. Karena sifat Rasulullah itu tidak hanya berlaku di zaman beliau. Akhlak Rasulullah ini bisa diterapkan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menandakan bahwa kalau kita mau mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan selamat besok di hari kiamat, kita harus mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seorang ulama membagi akhlak mulia dalam 2 klasifikasi. Ibnu Qayyim ini salah satu ulama karismatik. Beliau mengatakan seorang ulama membagi akhlak itu dalam dua klasifikasi. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah. Yang kedua, akhlak mulia kepada para makhluk Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Akhlak mulia kepada Allah bermakna meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memungkinkan terjadinya kesalahan, sehingga kita perlu memohon ampunan kepada Allah. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah patut disyukuri, patut kita syukuri, baik dari Allah berupa kesehatan, umur panjang, kepandaian. Kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya atas segala dosa yang kita berbuat, mendekatkan kepadanya, selalu beribadah kepadanya. Dan sekalian, itu penting, sangat penting sekali kita untuk mencontoh Rasulullah. Akhlak merupakan suatu ukuran harga diri seseorang dalam kehidupan. Manusia yang tidak berakhlak itu tidak akan mulia dalam hidupnya. Dengan akhlak yang baik akan menunjukkan kepribadian yang baik. Implikasinya apa?
implikasinya kalau dia punya akhlak yang baik, maka dia akan memperoleh kemuliaan hidup. Hidupnya akan menjadi mulia baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ya. Nah, berangkat dari akhlak yang mulia ini, atau akhlak mulia itu menunjukkan kualitas dari jiwa dan sumber daya seorang pemuda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Ya. Ini adalah generasi milenial akhlak Rasul. Kemudian generasi milenial akhlak Rasulullah, pemuda Islam sebagai generasi milenial itu harus mau dan wajib untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dalam langkah kita hidup di dunia ini tidak menyimpang jauh, bahkan naudzubillah tersesat di jalan yang tidak baik. Makanya kita wajib hukumnya untuk mencontoh, mempraktekkan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Rasulullah sudah kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang di dalam dirinya terdapat nilai keteladanan yang agung dan mulia yang wajib kita contoh. Banyak sekali akhlak Rasulullah, nanti Pak Alam jelaskan. Ya. Contoh akhlak Rasul yang kita wajib contoh atau kita tiru itu seperti apa? Banyak sekali akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi untuk pemuda-pemuda di zaman era milenial seperti ini. Ya. Yang pertama, sifat Rasulullah itu adalah beliau mempunyai sifat pemalu. Pemalu bukan berarti istilah Jawanya itu isinan. Nah, bukan. Akan tetapi yang dinamakan pemalu ini sifat yang mendorong seseorang untuk menjauhi hal yang buruk, ya, dan menghalanginya untuk mengambil hak orang lain. Nah, ini namanya pemalu yang wajib kita tiru. Ya. Jadi malu untuk melakukan sesuatu kemaksiatan, malu untuk melakukan perbuatan yang hina, malu untuk berbicara kotor. Bahkan Imam Tirmidzi itu mengatakan dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, malu adalah sebagian dari iman. Al-haya minal iman. Dan iman itu di surga. Sedangkan sikap tidak sopan adalah bagian dari buruknya perangai. Dan perangai yang buruk adalah di neraka. Sikap Rasulullah yang pertama adalah pemalu, ya. Yang kedua apa? Ya, akhlak Rasulullah yang wajib kita contoh, yaitu bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat atau amanah, memenuhi janji dan jujur. Ya. Anak sekalian, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, tidaklah beriman orang yang tidak menjaga amanah.
dan tidak berguna orang yang tidak memenuhi dan tidak beragama orang yang tidak memenuhi janji. Karena kita tahu bahwa janji itu adalah hutang. Ya. Makanya kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan janji kepada seseorang. Ini akhlak yang kedua, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau selalu menjaga amanah, selalu memenuhi janji, dan berkata jujur. Jujur itu mengatakan sesuatu apa adanya. Akhlak Rasulullah yang ketiga, ya, yang wajib kita contoh, yaitu pemaaf dan tawadhu. Ya, pemaaf dan tawadhu. Pemaaf itu apa? Pemaaf yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah, dalam suatu kisah Rasulullah ketika dengan malaikat Jibril, dengan sahabat-sahabatnya, ketika beliau berdakwah, beliau pernah dilempar batu oleh orang-orang kafir, orang non-muslim, sampai dahinya berdarah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, jika engkau izinkan saya mengangkat gunung itu untuk menjatuhkan kepada orang yang telah melempar batu, engkau akan saya laksanakan sekarang." Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Jangan, karena dia belum tahu." Inilah sikap Rasulullah yang tidak mudah marah, yang wajib kita tiru. Kemudian tawadhu, ya. Tawadhu itu adalah rendah hati, tidak sombong. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Abu Ya'la. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan seorang budak, dan mendunggang keledai. Ketika perang Khaybar, perang Quraisylah, dan Bani Nadir, beliau menunggangi keledai yang hidungnya dicucuk, dan beliau duduk di atas pelana yang terbuat dari sabut. Ini menandakan dengan kesederhanaan beliau, ketawadhuannya beliau, walaupun dia seorang pemimpin umat di Yaman. Ya. Kemudian akhlak Rasulullah yang keempat yang wajib kita teladani, yaitu dermawan, murah hati, rela berkorban, dan lapang dada. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, bersedekah, yang artinya bersedekahlah, niscaya aku akan memberi sedekah kepadamu. Sungguhnya tangan Allah itu penuh
tidak berkurang dengan memberi nafkah kepada peminta, minta di malam hari dan siang hari. Dermawan, murah hati, rela berkorban, dan lapang dada, ini akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak Rasulullah yang kelima yaitu lemah lembut, penyayang, dan penyabar. Imam Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari itu terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi ada seorang laki-laki dari daerah Bala. Ia berkata, suatu hari aku dan ayahku ingin menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ayahku tanpa memanggilku. Setelah ayahku keluar, aku bertanya kepadanya, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu, wahai ayah? Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau menginginkan sesuatu, maka hendaknya engkau bersabar, berhati-hati hingga Allah memberikan jalan keluar kepadamu. Atau beliau bersabda, hingga Allah memberi kemudahan kepadamu. Ini menandakan sifat Rasulullah yang lemah lembut dan penyayang. Akhlak Rasulullah yang berikutnya yaitu berlaku adil kepada orang lain. Berlaku adil kepada orang lain. Tidak berat sebelah. Ini adalah beberapa akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru, apalagi di era milenial ini sebagai pemuda zaman now, pemuda era milenial itu harus menyeimbangi dengan akhlak yang baik supaya kreativitas, supaya pemikiran-pemikiran yang baru tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Ini anak-anak sekalian, materi yang bisa Pak Alim sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pesan Pak Alim, jadilah pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang berperilaku sesuai dengan akhlak Rasulullah. Walaupun kita tidak semuanya mencontoh Rasulullah, akan tetapi kita minimal mempunyai 5 atau 6 akhlak yang sudah Pak Alim jelaskan tadi. Demikian Pak Alim cukup sekian.
Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.